Sobat Barbar, balik lagi di Biologi Barbar, belajar biologi bareng-bareng. Biar hidup nggak barbar dan nggak pusing pas ujian. Wah, nggak kerasa ya kita udah masuk episode ketiga. Buat yang baru mampir, selamat datang di podcast biologi paling santai, paling seru tapi tetap berisi. Bener banget nih, di 2 episode kemarin kita kan udah ngebahas soal keseimbangan lingkungan dan perubahan lingkungan. Jadi, obrolan kita hari ini tuh kayak ngelanjutinnya gitu, biar nyambung dan biar ngerti juga alurnya. Nah, tapi kita kali ini adalah pencemaran lingkungan dan dampaknya. Topik yang agak berat sih, tapi tenang aja, kita bahas tetap santai kayak biasanya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, teman-teman, pencemaran lingkungan itu sederhananya adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang bikin kualitas lingkungan itu menurun. Jadi, yang tadinya lingkungannya bersih dan seimbang jadi nggak sehat dan juga berbahaya loh. Dan pencemaran ini bisa terjadi di mana aja loh Sobat Barbar. Ada 4 jenis pencemaran utama. Yang pertama ada udara, contohnya kayak asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran hutan. Yang kedua ada air, kayak misalnya limbah industri, limbah rumah tangga, serta tumpukan minyak di lautan. Yang ketiga ada tanah, dari sampah plastik, pestisida, dan limbah B3. Dan terakhir alias polusi suara, yaitu suara bising kendaraan, mesin pabrik, dan sejenisnya. Nah, kalau kalian pernah bangun pagi-pagi nih teman-teman, buka jendela, niatnya kan mau menghirup udara segar ya. Yang masuk malah bawa asap knalpot. Ya, itu contohnya pencemaran udara. Atau pas mancing, yang dapat malah sampah plastik bukan ikan. Nah, itu termasuk pencemaran air loh teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dampaknya ya. Jadi, biar makin paham kenapa sih pencemaran itu bisa jadi masalah besar. Yang pertama, dampak pencemaran udara bisa menyebabkan gangguan pernapasan kayak asma, bronkitis, bahkan kanker paru-paru yang paling parah. Terus, pencemaran air. Jadi, bikin air jadi nggak layak konsumsi, bisa nyebabin penyakit kayak diare, kolera, dan bisa bikin ekosistem air rusak. Terus, ikan-ikan juga bisa mati, dan tumbuhan-tumbuhan air juga akan punah loh teman-teman. Nah, kalau pencemaran tanah bikin tanah itu nggak subur. Tanaman tuh susah tumbuh dan bahkan bisa meracuni kita manusia dan hewan-hewan jika tanah tersebut tercemar oleh logam berat atau pestisida berlebihan. Nah, yang terakhir nih, pencemaran suara. Walaupun sering dianggap sepele ya, tapi efeknya itu bisa bikin stres, insomnia, dan juga gangguan pendengaran pastinya. Nah, biar makin nyata nih, kita kasih contoh aktualnya ya. Kayak tahun ini, Jakarta masih masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut data IQ Air, indeks kualitas udara sering di atas ambang batas sehat. Jadi, udaranya benar-benar jelek. Dan Sungai Citarum. Dulunya dijuluki sebagai salah satu sungai yang paling tercemar di dunia. Di dunia loh teman-teman dijulukinya. Masih berjuang pulih meskipun sudah ada program pembersihan, masih sering juga ditemuin limbah tekstil yang bikin airnya berbusa dan berwarna-warni kayak cat air. Parah banget sih, tapi jangan khawatir Sobat Barbar, seperti biasa, kita nggak cuma bahas masalah, kita juga bakal kupas tuntas solusi yang bisa kita lakuin. Oke, buka buku dan pena kalian, dan catat hal-hal penting ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau bisa nih, naik transportasi umum, sepeda, ataupun jalan kaki yang lebih baik. Selain sehat, polusi udara juga bakal berkurang loh. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai atau selokan. Pilah sampah, manfaatin bank sampah yang ada di sekitar kalian atau daur ulang sampah sebisa kalian. Nah, yang ketiga nih, tanam pohon atau tanaman hias yang bisa nyerap polutan. Contohnya kayak tanaman lidah mertua, sirih gading, atau tanaman hias yang lainnya. Selain bagus buat udara, itu juga estetik kan? Dan yang terakhir, mulai dari diri sendiri dan ajak orang-orang di sekitar kalian. Semakin banyak yang sadar dan peduli, makin besar peluang lingkungan kita akan pulih. Sip, Sobat Barbar. Jadi itu dulu ya obrolan kita kali ini di episode ketiga ini. Semoga makin paham soal pencemaran lingkungan dan dampaknya.
Oke, sobat, mungkin ini bakal jadi episode penutup kita. Walaupun ini penutup, semoga kalian tetap mendengarkan podcast kita ya. Jadi, jangan lupa dengerin ya. Biologi barbar, belajar biologi bareng-bareng biar nggak barbar pas ujian dan pas ujian hidup.